Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Kembali saya ingin menginformasikan menyangkut semakin dahsyatnya beredar di pemberitaan bahwa aset kolateral Kerajaan Nusantara itu dimanfaatkan oleh negara Cina. Saya ingin kembali menyampaikan kepada saudara-saudara pejabat negara yang terhormat bahwa aset Kerajaan Nusantara itu yang berbentuk SKR Safekeeping Receipt 101 yang ada di Union Bank Swiss dan World Bank pada saat Indonesia terbentuk, ownernya itu masih hidup. Insya Allah dia akan muncul untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Seperti yang saya katakan, di sini ada aset Safekeeping Receipt nomor 1026-BI SKR-11 2012. Hal ini sudah pernah ingin dilakukan pengambilan pemutasian aset tersebut oleh SBY pada tanggal 6 Januari 2009 sebesar 8.000 triliun. Itu tidak bisa dapat dilakukan karena owner tidak menyetujui mutasi uang tersebut yang sebesar 8.000 triliun ICC 522 lewat Bank BNI Keramat Jakarta senilai 8.000 triliun. Nah, kembali saya ingin tegaskan agar barang ini bisa kita gunakan untuk kepentingan umat masyarakat Indonesia. Saya ingin membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini, karena persoalan ini sudah kami urus, di mana Indonesia nanti akan menjadi mercusuar dunia. Ini adalah amanah leluhur bahwa negara kita ini negara yang besar, negara yang kaya, yang sejarahnya sengaja ditutupi oleh negara-negara besar dunia agar bangsa ini tidak muncul ke permukaan. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa peradaban manusia modern pertama kali itu justru ada di bumi Nusantara ini. Faktanya apa? Salah satunya adalah ditemukannya piramida tertua di dunia, mengalahkan piramida tertua di Mesir, Kairo. Itu justru ada di tanah Jawa Barat. Ya, itu yang sempat kita dihebohkan dalam pemberitaan kemarin. Kemudian yang kedua, sejarah mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh juga itu materialnya dari tanah Jawa. Begitu juga tentang keberadaan Nabi Sulaiman pernah ke Indonesia, itu fakta sejarahnya semuanya ada. Di mana fakta sejarah itu? Coba cek relief-relief yang ada di Candi Borobudur. Seperti itu. Kemudian dalam kisah juga mengatakan bahwa manusia pertama turun di muka bumi itu justru di bumi Nusantara. Nabi Adam alaihissalam menginjakkan kaki itu di bumi Nusantara. Jadi negara ini penuh misteri. Banyak aset yang ada tertanam di muka bumi ini, khususnya di bumi Nusantara Indonesia. Makanya saya kembali mengingatkan, ada sejarah ketika John F. Kennedy ingin melakukan pinjaman aset dengan pemerintah Indonesia mulai Bung Karno, itu Mossad Yahudi tidak setuju, makanya John F. Kennedy dieksekusi, dibunuh. Karena Yahudi tidak ingin Amerika itu tunduk selain kepada negara Yahudi tersebut, Israel. Oleh sebab itu, mari kita perkuat persatuan bangsa dan negara ini dari Sabang sampai Merauke, kembalikan peranan para raja-raja Nusantara untuk membangun negeri ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan samakan kerajaan Nusantara yang ada di tiap daerah itu seperti ormas. Berikan posisi yang sebenarnya kepada raja-raja Nusantara. Seperti itu. Jangan ada yang mengaku Raja Jawa. Yang ada itu Raja Nusantara, owner dan sekaligus Master Key. Jika negara ingin kami bantu, berikan imunitas hukum kepada beliau untuk membantu negara ini.
sekali lagi saya ingatkan, kami siap membantu negara berikan imunitas hukum kepada beliau. Kenapa saya bilang imunitas hukum? Karena ini sudah menyangkut persoalan hukum internasional dan hukum nasional. Karena kenapa internasional? Ini berhubungan dengan World Bank dan Union Bank. Jadi Indonesia adalah negara terkaya. Aset yang ada di World Bank, negara-negara yang melakukan pinjaman ke World Bank itu wajib memberikan dividen ke negara Republik Indonesia, kemudian diberikan kepada kerajaan seluruh Nusantara. Itu dividen yang wajib diberikan. Nah, persoalannya sekarang dividen tersebut itu ada oknum yang menyalahgunakan dan memanfaatkan. Itulah yang dikatakan uang banker. Coba tanyakan para ahli sejarah dan mereka yang diberi tugas mencari aset tersebut. Itu ada. Jadi dividen itu yang disalahgunakan oleh oknum-oknum. Saya mohon maaf, saya jujur mengatakan, kalau ini terus dibiarkan maka negara ini akan hancur. Oleh sebab itu mari kita bersatu, ya. Pelaku sejarah masih hidup, ya. Macam Pak Tri Sutrisno, wakil Presiden Pak Soeharto, dia tahu persis itu. Sampaikan sama beliau, dan ini menyangkut dokumen negara, silakan Kabais klarifikasi, BIN juga terhadap Presiden Republik Indonesia yang terpilih kepada Bapak Prabowo Subianto. Kami ingin membantu Bapak Presiden agar dosa-dosa masa lalu pemerintahan tidak menjadi kambing hitam buat Bapak Presiden Prabowo. Kami siap membantu untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan partai politik, tetapi demi kepentingan masyarakat seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Jadi seperti itu. Kalau ingin datang mengambil aset kerajaan Nusantara itu, maka panggillah owner. Ownernya masih ada. Ownernya itu ada bersama saya. Dan stempel tersebut ada juga sama saya. Seperti itu. Kami siap membantu negara untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok orang dan kepentingan pribadi. Dan juga bukan kepentingan salah satu partai politik, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Karena ini amanah buat anak cucu bangsa Indonesia. Seperti itu. Mohon kiranya penyampaian saya ini menjadi informasi tambahan untuk perbaikan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.